Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jamaah fardu insya di Masjid Thoriq Jannah yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur seraya menghaturkan puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita dapat menghadiri majelis ilmu ini, melanjutkan kaji kita. Selawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya, kita tentunya berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda di yaumil mahsyar kelak nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kaji kita dengan surah urutan ke-42 sesuai dengan urutan mushaf. Itulah surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Surah ini sepakat para ulama mengatakan surah ini adalah bagian dari surah-surah Makkiyah, turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Dan ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi pembahasan tema yang ada dalam surah ini sama seperti surah-surah yang sebelumnya kita kaji, berkaitan tentang kekuasaan Allah, tentang keesaan Allah, tentang rukun iman yang 6, termasuklah di situ tentang iman kita kepada hari kiamat. Dan ini termasuk di antara tema-tema yang paling dominan kalau kita meneliti di antara surah-surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Belum lagi ketika kita membandingkan surah ini sebagai salah satu surah dari 7 surat Al-Quran yang diawali dengan Hamim. Udah beberapa pekan ini kita terus mengkaji surah-surah yang dimulai dengan Hamim. Dari mulai surah sebelumnya Al-Mu'min, Ghafir, sampai nanti kita surah Al-Ahqaf, itu masih cerita tentang 7 surat yang berkaitan dengan diawali dengan Hamim, atau yang biasa disebut dengan istilah Hawamim As-Sab'ah. 7 surah Al-Quran yang diawali dengan Hamim. Dan 7 surah ini semuanya turun di Mekah, sehingga kita tidak ragu untuk mengatakan ini memang turun di Mekah, sesuai dengan sifat saudara-saudaranya yang sejenis. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita mencoba untuk memetakan betul turun di Mekah, tapi diperkirakan kapan? Sebagian besar ulama memprediksi surah ini diturunkan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena di dalamnya Allah menceritakan tentang sifat orang yang beriman, salah satunya adalah walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Mereka mendirikan salat. Kita tahu memang sebelum Nabi hijrah pun perintah salat sudah turun, salat wajib. Dan itu pesan perintah salat disampaikan kepada
ya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi berisra Mi'raj. Berarti logisnya surah ini tidaklah turun kecuali di akhir periode Mekah. Karena waktu Nabi Muhammad akan berhijrah ke Madinah, waktu itu Islam sudah tersebar ke beberapa kabilah-kabilah, suku-suku Arab yang ada di sekitar kota Mekah. Bahkan datang pertemuan-pertemuan bangsa-bangsa dari luar Quraisy yang kemudian menawarkan kepada Nabi untuk hijrah ke tempat mereka. Termasuklah tawaran dari Yasrib yang kemudian dikenal dengan nama Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu rahimakumullah, surah ini 53 ayat. Walaupun secara panjangnya lebih panjang dari surah kajian kita sebelumnya, surah Fussilat. Ya, kalau dari segi jumlah ayatnya yang lalu 54 ayat, ini 53, cuma ayatnya lebih panjang. Nah, yang paling menarik adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan nama surah Asy-Syura. Asy-Syura artinya musyawarah. Asy-Syura artinya musyawarah. Dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu rahimakumullah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata musyawarah itu hanya kita temukan 3 kali. Hanya kita temukan 3 kali. Pertama, kita akan temukan itu di surah Ali Imran. Ini bercerita tentang konteks Allah tetap memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah walaupun umat Islam kalah di perang Uhud akibat keputusan musyawarah. Kita bahas dulu surah Ali Imran. Kalau masih kita ingat-ingat, sebelum terjadi perang, waktu itu para sahabat yang ada di Madinah bermusyawarah. Terbagilah sahabat Rasulullah itu menjadi 2 kelompok. Ada kelompok muda yang progresif. Mereka mengatakan, Nabi, kalau perlu kita yang keluar, jangan biarkan musuh masuk ke kota Madinah. Sedangkan sahabat-sahabat senior yang relatif itu seumuran dengan Rasulullah memandang, biarkan saja kita perang di Madinah, kita lebih kuasai. Yang terjadi adalah, Bapak Ibu, ketika dihitung suara terbanyak, ternyata lebih banyak yang pro umat Islam keluar dari kota Mekah untuk menyambut pasukan musuh di Gunung Uhud. Itulah yang kemudian ketika para sahabat hampir menang di awal perang, tapi kemudian gara-gara kelompok pemanah takut tak dapat jatah, di saat harta pampasan perang mulai dibagi satu persatu, ketika perang belum usai, yang terjadi apa? Kekalahan yang begitu menyakitkan terjadi di tengah umat Islam. Di momen umat Islam itu sedikit banyak menyesal. Kenapa ya kok kita keluar? Tiba-tiba turun ayat. Apa kata Allah? Allah mengatakan, wasyawirhum fil amri. Muhammad, bermusyawarahlah dengan umatmu dalam urusan-urusan yang tak ada ketentuannya dalam Al-Quran. Jadi di sini penegasan, umat Islam adalah umat yang musyawarah. Umat Islam menyikapi perbedaan pendapat yang muncul di tengah kita supaya tidak berubah menjadi perpecahan dengan mekanisme musyawarah. Ada lagi, kedua di surah An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalau istri mau menyapih penyusuan bayi yang sedang disusuinya, jangan dia menyapih begitu saja, tapi diperintahkan untuk bermusyawarah dengan suaminya. Ini dalam konteks masih dalam ikatan perkawinan ataupun dalam konteks suami istri sudah cerai, tapi anak masih disusukan oleh ibunya. Untuk kepentingan anak, orang tua wajib bermusyawarah. Bahkan untuk urusan remeh-temeh, kapan menyapih air susu ibu. Dan yang ketiga, itulah yang disebutkan di surah Asy-Syura ini lewat firman Allah
wa amruhum syura bainahum. Segala urusan mereka hendaklah dimusyawarahkan di antara mereka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mengingat kata syura dalam Al-Quran dalam bentuk noun, dalam bentuk kata benda, hanya disebutkan di surah Asy-Syura, maka surah ini pun kemudian dinamakan dengan surah Asy-Syura, artinya musyawarah. Bapak Ibu rahimakumullah, kata syura atau musyawarah ini kalau kita kaji lebih dalam bahasa Arab, kata musyawarah atau syura itu diambil dari akar kata syara yashuru, yang artinya seseorang mengambil madu dari sarang lebah. Itu makna dasar dari musyawarah. Ketika ada orang mau mengambil madu dari sarang lebah, bisa kita bayangkan potretnya itu. Perlu adanya kehati-hatian, perlu adanya keahlian. Karena kalau kita yang nggak punya kompetensi dan kemampuan mengambil madu dari sarang lebah, bisa dibayangkan bagaimana ngamuk lebah itu. Ya, kadang-kadang mungkin dientuk sama lebah itu, digigit ya. Kalau dia memang tidak ahli dalam mengambilnya. Begitulah gambaran bagaimana dalam sebuah proses musyawarah, pendapat yang dijadikan keputusan bersama hendaklah pendapat yang punya sifat seperti madu. Paling bagus, manis, mendatangkan kebaikan. Begitu. Jadi ini salah satu poin. Kalau kita sekarang sibuk cerita demokrasi, ya, padahal yang ada dalam Pancasila itu nggak ada kata demokrasi. Merujuk kita Undang-Undang Dasar 45 nggak ada kata demokrasi, tapi justru yang ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Ini dipakai kata musyawarah yang memang langsung diambil dari akar kata bahasa Arab. Nah, disinilah nanti saat kita mengkaji surah ini, kita akan lihat bagaimana begitu pentingnya musyawarah dalam kehidupan umat Islam secara umum. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita mencoba untuk menelaah surah ini lebih dalam, kita akan menemukan setidaknya ada dua tema yang bisa kita jadikan acuan ketika membedah surah Asy-Syura ini. Tema pertama apa? Surah ini bisa dipahami, tema utamanya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi dan rasul itu banyak, tapi inti yang dibawa mereka itu adalah satu. Kalau ditanya agamanya Nabi Musa apa, agamanya Nabi Isa apa, agamanya Nabi Soleh apa, agama Nabi Syuaib apa, agamanya Nabi Adam apa, maka sebenarnya walaupun namanya berbeda-beda, tapi inti yang dibawa adalah agama tauhid, itulah Islam. Jadi Islam ada dua arti. Arti yang sempit itulah agama yang dibawa Nabi Muhammad. Tapi dalam arti yang luas, semua nabi sebenarnya adalah membawa Islam. Jadi kalau dibilang agama Yahudi itu dibawa Musa, nggak betul. Justru Yahudi menyimpang dari Islam sepeninggal Musa. Kalau dikatakan Isa bawa agama Nasrani, tak betul. Karena nggak pernah Isa, ya, dalam hal ini menyuruh umatnya untuk beriman selain apa yang harus diimani sebagaimana yang ada dalam agama tauhid, itulah Islam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik Allahul Azizul Hakim. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Bijaksana. Begitulah Allah memberikan wahyu kepadamu Muhammad dan juga memberikan wahyu kepada nabi dan rasul sebelum engkau. Jadi nabi
terima wahyu sama seperti yang diterima oleh nabi-nabi sebelumnya. Para hadirin, di awal surah ini Allah menggambarkan kedudukan orang-orang beriman yang begitu istimewa. Kenapa istimewa? Karena para malaikat pun bertasbih kepada Allah dan memohon ampunan untuk orang-orang beriman. Hebat tak? Kita dimohonkan oleh malaikat supaya diampuni oleh Allah. Nah, ini yang Allah katakan, wa yastaghfiruna liman fil ardi ala innallaha huwal ghafurur rahim. Ya, bagaimana para malaikat itu bukan hanya bertasbih memuji Allah, tapi juga mohon ampunan kepada semua yang ada di muka bumi, yakni dari orang-orang yang beriman. Nah, disinilah kita melihat kunci. Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tujuannya apa? Karena Nabi orang Arab. Dan yang pertama kali disampaikan Quran kepada mereka adalah penduduk Mekah. Jadi Quran turun dalam bahasa Arab agar dapat dipahami oleh penduduk Mekah. Dan di saat yang bersamaan Quran ini adalah hiburan bagi Rasulullah. Hiburan. Coba bayangkan Bapak Ibu, seorang yang begitu tulus mengajak pada kebaikan, tapi yang terjadi umatnya itu kufur, bahkan menentang Rasulullah. Maka paling banyak dalam Al-Quran itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi tentang perjuangan para Rasul dan Nabi utusan sebelum Nabi Muhammad SAW yang berdakwah kepada kaumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, sasi sama. Masuk ke ayat 11 sampai ayat 16, Allah lebih mendetil lagi bercerita tentang kekuasaannya, tentang keesaannya. Ya, agama yang dibawa para nabi satu, dan respon orang-orang yang berdebat dalam masalah agama ini juga digambarkan. Digambarkan pada ayat ke-16 kita lihat, walladzina yuhajjuna fillah min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidhah inda rabbihim wa 'alaihim ghadabun wa lahum adzabun syadid. Orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama, setelah agama itu diterima, maka perbantahan itu sia-sia di sisi Allah. Jadi agama ini bukan untuk diperdebat-debatkan. Terima, laksanakan. Sampai Nabi Muhammad pernah mengatakan dalam sebuah hadis, ketika nampak sahabat mengaji bersama, selesai ngaji justru malah berkelahi. Rasulullah mengatakan, Quran ini diturunkan untuk dibaca dan menyatukan hati kalian. Kalau kalian baca Quran habis itu berantem, tinggalkan, kata Rasulullah. Jadi di sini gambaran kepada kita, Quran ini jangan dijadikan bahan berbantah-bantahan, bahan dalam hal ini debat kusir di antara kita. Ketika kita tak paham ada satu ayat, jangan jadikan itu arena untuk saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi kembalikanlah kepada orang yang paham akan maknanya. Bapak Ibu rahimakumullah, di ayat 17 di sini Allah masuk bercerita tentang hari kiamat. Dan ini kalau kita lihat inti dari pembahasan di surah-surah yang turun di Mekah. Allahul ladzi anzal kitaba bil haqq wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Ya. Allah katakan, tahukah kamu boleh jadi kiamat itu dekat. Ya. Dekatnya kiamat ini kan memang sangat relatif, Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad saja ketika diutus, beliau mengatakan, aku dan kiamat seperti dekatnya celah antara dua jari ini, sambil menunjukkan dekatnya antara dua jari telunjuk dan ibu jari. Kalau Nabi mengatakan seperti itu, padahal jarak antara Nabi dan kita sudah 14 abad, tapi itu dianggap dekat. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita berjalan menuju sesuatu yang kita tuju, maka kita lebih dekat kepada tujuan kita daripada apa yang kita
tinggalkan. Kita misalnya berangkat dari rumah mau ke Masjid Thoriq Jannah, ya, baru keluar pagar di berapa langkah, ya, maka masjid lebih dekat daripada rumah, walaupun dengan meteran lebih dekat rumah. Kenapa? Karena kita sedang menuju ke masjid. Maka kiamat itu adalah tujuan kita semua. Nah, beberapa kejadian dan peristiwa di awal 2021 menggambarkan ya memang kiamat itu relatif dekat. Wafatnya para ulama, banyaknya kejadian-kejadian bencana alam yang memakan korban massal. Ini juga di antara tanda kiamat kecil. Maka di sini katakan Allah, "Wa ma yudrika." Seakan-akan Allah ingatkan pada kita, yang menjadi perhatianmu jangan pertanyaan kapan kiamat, tapi yang menjadi perhatian kita semua apa yang udah kita siapkan sebagai bekal untuk kita bawa kalau kiamat datang. Apalagi yang namanya kiamat itu kata Rasulullah tidak akan datang kiamat kecuali pada hari Jumat. Nah, ini sebenarnya kok udah malam Jumat udah gelisah kita itu. Ya kan? Nah, disinilah alhamdulillah jamaah Thoriq Jannah malam Jumat dia kumpul. Jadi agak kurang sedikit gelisahnya. Nah, itu dia. Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini cukup menarik sekali. Ada satu ayat Allah mengingatkan kita beda antara orang mukmin dan orang kafir itu apa? Orang mukmin ketika disebut tentang kiamat kita merinding dan takut. Tapi orang kafir yang kekufurannya itu sudah masuk ke relung kalbunya, ketika dibilang, kau gak takut kiamat? Justru orang-orang kafir menantang balik. Kapan kiamat? Udahlah cepat-cepatlah kiamat, udah gak sabar kami. Itulah respon orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi menyampaikan tentang kiamat. Jadi bukannya takut orang itu, balik nantang. Muhammad kau bilang tentang kiamat, kapan? Kok lama kali? Jadi seperti mereka anggap kiamat itu bahan candaan dan olok-olokan. Maka dari itu kita yang beriman, apa persiapan kita? Dikatakan di ayat ke-20, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi hartih. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang pengen panen di akhirat, maka berdoalah untuk akhirat, kami akan tambahkan. Tapi siapa yang pengen panen di dunia saja, ya, jangan harap dapat apa-apa di akhirat. Maka para ulama kita mengatakan, Bapak Ibu, bagaimana orientasi hidup kita itu tercermin dari doa kita, dari doa kita. Kira-kira ketika kita berdoa kepada Allah, minimal Bapak Ibu yang kita minta untuk akhirat 2/3 dari isi doa. Yang untuk dunia 1/3. Tapi banyak orang terbalik, mintanya dunia aja, bahkan kadang-kadang tak minta apa-apa untuk akhirat. Padahal di ayat ini Allah katakan, siapa yang minta cuma untuk dunia, ya kami kasih, tapi nggak dapat bagian apa-apa dari akhirat. Jadi doa yang kita baca dan kita kumandangkan pun itu mencerminkan sebenarnya orientasi kita itu kemana. Maka sebaik-baiknya doa minimal porsi minta untuk akhirat 2/3 dari keseluruhan yang kita minta dalam doa kita. Jangan sebaliknya, dunianya 2/3 atau bahkan dunianya 90%. Tetap ada ya doa kita untuk diampuni dosa kita, dimasukkan ke dalam surga, ya. Jangan kita menghadapi fitnah setelah kita mati dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang kafir yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad, bukan dari Allah. Am yaquluna iftara 'ala Allah kaziba fa in yasha'illah yakhtimu 'ala qalbik wa yamhu Allahu al-batil wa yuhiqqul haqqa bi kalimatihi innahu alimun billatis sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini mereka berdusta kepada Allah.
ngomong tentang Allah yang macam-macam, mengatakan Quran itu buatan Muhammad, berarti di sini dustanya mereka bukan pada Muhammad tapi kepada Allah. Nah, yang paling bahaya adalah di sini di ayat 27 Allah menggambarkan kepada kita sesuatu yang sering kita pertanyakan kepada Allah. Itulah dalam konteks masalah rezeki. Si fulan lahir dah kaya, padahal malasnya minta ampun, padahal ibadahnya itu ya malas. Si fulan pontang-panting kerja, tapi dari dulu gitu-gitu saja. Kita kadang-kadang mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, si fulan kok rezekinya luas, sedangkan aku rezekiku kok sempit. Di sini Allah gambarkan, tidak ada satupun rezeki yang Allah bagikan kepada setiap hamba kecuali rezeki itu berdasarkan kebijaksanaan Allah. Dan kalau kita renungkan Bapak Ibu, kadang-kadang Allah lebih tahu kondisi kita dibandingkan pemahaman kita terhadap kondisi kita sendiri. Lihat Sa'labah yang minta kaya, padahal dari sisi dirinya belum tahu. Ternyata kekayaan dia bawa pada mengabaikannya di terhadap ibadah. Qarun dulu waktu masih miskin ikut Musa, beriman sama Musa. Begitu dapat proyek dari Fir'aun banyak, inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaih. Ya, Qarun dulu pengikut Musa, kemudian dia keluar dari Musa, keluar dari tuntunan Musa. Kenapa? Ketika dia sudah dibukakan pintu rezeki yang begitu lebar kepadanya. Maka di sini Allah katakan, walau basatallahu arrizqa liibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Kalau Allah bukakan rezeki lebar-lebar kepada hambanya, maka banyak hamba yang karena kekayaannya justru bersikap semena-mena di muka bumi. Tapi Allah turunkan sesuai dengan tingkatan yang cocok untuk dia. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mau kaya, tunjukkan di waktu miskin kepada Allah kita pantas kaya. Waktu miskin sudah sedekah dia, apalagi kaya. Tapi ketika susah pun dia menipu atau apa, nanti ketika dibukakan rezeki belum tentu lebih banyak. Banyak orang berandai-andai, kalau aku kaya aku buat begini nanti. Bahkan orang berandai, Pak, kalau aku hidup zaman Nabi Muhammad dulu, mungkin aku orang terdepan. Ini mungkin. Boleh jadi ketika kita dipilihkan hidup di zaman Nabi Muhammad, jadi tangan kanan Abu Lahab pula kita. Maka apa yang Allah bukakan rezeki kepada kita, syukuri. Dan rezeki itu tidaklah Allah berikan kepada hambanya kecuali biqadari ma yasha, sesuai dengan takaran yang Allah kehendaki, yang itu adalah yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini ada yang paling menarik ini. Kita saat ini banyak kali musibah, mulai dari banjir, ya, gempa, belum lagi jatuh pesawat, ya. Ini kalau kita lihat mulai dari ayat 28, Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita kenapa ada musibah. Kenapa ada musibah? Apakah Allah itu begitu kejam sehingga membuat banyak orang tenggelam di Kalimantan? Atau banyak orang tertimpa gedung-gedung yang runtuh di Sulawesi? Jawaban sebab turunnya musibah kita temukan di ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa kalian kecuali itu akibat dari apa yang kalian kerjakan. Bahkan musibah itu sudah banyak Allah ampuni. Kalau sekiranya Allah perhitungkan satu persatu dosa dan kesalahan yang kalian buat, mungkin musibahnya lebih besar lagi. Tapi banyak yang Allah ampuni, Allah toleransi. Jadi kalau kita lihat rencana mau dipindahkan ibu kota ke Kalimantan dengan alasan Jakarta banjir, tapi ternyata udah kosong itu, ya.
Udah dikerok semua tambangnya di Kalimantan. Ketika banjir lebih parah lagi daripada yang Jakarta. Ini digambarkan kepada Allah. Jadi ada musibah yang memang Allah ingin tunjukkan Bapak Ibu. Kalau nggak turun banjir Bapak Ibu, tak tahu kita mana korupsi aspal. Dengan banjir ketahuan, oh berarti dulu kontraktor ini korupsi ini. Nah, kenapa? Tak betul drainase nih. Jadi terkadang apa yang menimpa kita justru akibat ulah perbuatan kita. Disinilah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma antum bimu'jizina fil ard, wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir." Bapak Ibu rahimakumullah, bagian penutup dari tema pertama surah Asy-Syura ini digambarkan orang kafir itu nanti sebelum meninggal, ya, sebelum masuk neraka dikasih nampak neraka itu sama mereka. Bahkan ketika masih di alam kubur sudah kasih nampak neraka itu kepada orang yang akan menuju ke sana. Di sini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat 45, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minadh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi wa qala alladziina amanu innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dan kamu akan melihat nanti orang-orang kafir dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk karena mereka merasa hina, mereka melihat dengan pandangan lesu, dan orang-orang beriman mengatakan, sungguh rugilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, keluarga mereka pada hari kiamat. Jadi hampir tak ada satupun manusia meninggal dunia kecuali merasa menyesal. Orang baik pun Bapak Ibu meninggal dunia nyesal ya. Kenapa aku nggak berbuat baik lebih banyak? Karena dia membandingkan kenikmatan surga yang digambarkan kepadanya dengan amal yang masih sedikit. Sekiranya aku buat baik lebih banyak lagi, pasti lebih hebat lagi balasannya. Begitu juga orang-orang kafir, ketika nanti dinampakkan tempat mereka di neraka jahanam, maka mereka pun berharap, balikkanlah kami ke dunia. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, istajibu li rabbikum min qabli ayyatiya yaumun la maraddalah minallah. Maka selama kita masih hidup Bapak Ibu, istajibu, penuhilah apa yang menjadi instruksi, perintah dan larangan Allah. Jangan sampai datang hari kita nggak mungkin pulang ke dunia. Di saat itulah penyesalan yang luar biasa. Dan di penutup surah Allah katakan kepada kita cara Allah memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi wahyu itu, cara Allah menyampaikan wahyu beragam. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi biiznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tak patut ada satupun manusia berbicara dengan Allah kecuali lewat perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Wahyu di sini apa? Ada nabi yang dapat wahyu lewat tidur, mimpi. Nabi Ibrahim mimpi, itu wahyu. Wahyu. Nabi Yusuf mimpi, itu wahyu juga. Mimpi dia, ku tengok ya matahari, bulan, 11 bintang sujud semuanya. Ayahnya yang tahu itu wahyu, dibilang sama Yakub, Yusuf jangan kau bilang sama abangmu ini, nanti kau jadi korban tipu daya abang-abangmu. Jadi ini gambaran kepada kita bahwasanya apa? Cara pertama wahyu turun lewat mimpi. Tapi tidak ada mimpi yang wahyu bagi selain Nabi. Jangan pula dia bangun-bangun bilang saya jadi nabi baru nih, ya, dengan alasan dapat wahyu dari mimpi. Yang kedua, au min wara'i hijab, bicara dengan Allah di balik tirai. Inilah bagaimana Nabi Muhammad SAW berbicara langsung dengan Allah ketika malam Mi'raj. Ngomong langsung sama Allah. Tapi apakah Nabi melihat Allah? Tidak. Musa
Ketika di bumi, Allah di langit. Tapi ngomong Musa dengan Allah di balik tirai. Gak bisa Musa dengan Allah. Walaupun Musa minta, ya Allah, berikan aku kesempatan melihat engkau. Apa kata Allah? Kau gak bisa Musa. Jadi ini cara kedua dapat wahyu. Yang ketiga, au yursila rasulan, turun wahyu lewat perantaraan malaikat. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu tadi perspektif pertama, cerita tentang wahyu, tentang nabi, walaupun beda-beda intinya sama. Tapi ada perspektif kedua yang bisa kita ambil dari surat Syura ini. Allah ingin gambarkan, ya, manusia ini sejak dari penciptaannya memang makhluk yang punya kecenderungan untuk beda pendapat. Ini kalau kita lihat di ayat ke-8, begitu indah ayat ini. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha' fi rahmatihi wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Kalau Allah mau, bisa aja kita semua dibuat sama. Bisa aja kita semua masuk surga. Tapi Allah tak berkehendak. Allah berkehendak menjadikan sebagian di bawah rahmat dan kasih sayangnya, tapi sebagian yang lain masuk dalam kelompok orang-orang yang zalim, yang akan mendapatkan balasan nantinya di sisi Allah. Nah, kemudian pertanyaan ketika dikatakan manusia itu kan punya kecenderungan beda pendapat. Jadi apa kewajiban kita kalau kita beda pendapat? Dijelaskan di ayat 10. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Allah katakan, ketika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Tanya, tengok dalam Quran bagaimana pengaturan Allah tentang sesuatu. Itulah yang membuat Bapak Ibu, orang-orang mukmin tetap bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sampai akhir zaman nanti. Kalau kita tengok orang di barat sekarang, ini jangankan di barat sekarang, di kita pun sudah kebenaran itu menjadi relatif. Semua dibuat relatif. Kalau ditanya, ini bagus nggak? Tergantung. Kau tengok dari mana? Tergantung semua. Nipu bagus nggak? Oh tergantung. Ada nipu bagus, ada nipu tak bagus. Artinya apa? Sesuatu yang buruk pun sekarang mungkin diterima dengan alasan relatif. Tapi yang bisa mengatakan bohong itu nggak bagus, satu-satunya umat di muka bumi yang nanya hukum tentang halal dan haram hanya umat Islam. Ada nggak orang Hindu Buddha atau orang Kristen tanya sama pastornya, boleh nggak saya buat begini? Seperti umat Islam tanya sama Ustaz, saya punya begini Ustaz, kemudian saya buat begini, boleh nggak saya buat itu? Artinya apa? Kita punya rujukan. Ketika kita berbeda pendapat, tanyakan yang kita buat itu betul atau salah. Dengan cara apa? Kembalikan pada hukum Allah. Nah, sebagaimana ada kecenderungan berbeda pendapat, yang dilarang dalam agama bukan beda pendapat Bapak Ibu. Yang dilarang dalam agama adalah bercerai-berai. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi kita kompak. Kita bisa bekerja sama di balik perbedaan itu. Maka sikap yang tak benar ketika berbeda pendapat adalah bercerai-berai. Ini yang dikatakan Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Dan di sini dikatakan wala tatafarraqu fi. Janganlah kalian bercerai-berai dalam agama. Ini gawat ini. Kalau sempat loyalitas kita kepada mazhab lebih besar daripada loyalitas kita kepada agama, gawat. Dulu di zaman kemunduran Islam di Masjid Umawi di kota Damaskus, satu masjid Bapak Ibu 4 jamaah. Di sudut kiri itu jemaahnya pakai mazhab Syafi'i, nanti di sudut kanan jemaahnya pakai mazhab Hambali, di belakang ada yang mazhab pakai, dan tidak mau berbaur. Kalau kita tengok di masa fanatisme bermazhab, ditanya boleh nggak seorang Syafi'i menikah dengan seorang Hanafi, seakan-akan beda agama. Ini gawat ini. Sekarang
Fanatisme ormas di atas loyalitas kepada agama. Nah, ini yang Allah katakan, wala tatafarraqu fi. Ya, jangan gara-gara beda ormas, ormas satu yang nggak sama dibubarin, ya biarin aja lah, bukan urusanku kok, katanya. Ini jangan kalian bercerai-berai dalam agama. Nah, Bapak Ibu, yang paling menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat 14 membongkar kepada kita. Ada perbedaan pendapat, ada perpecahan. Apa bedanya? Perbedaan pendapat kalau disikapi dengan benar, disikapi dengan keimanan, ujungnya kita akan tetap bersatu dan bersama. Tapi apa yang membuat perbedaan pendapat melahirkan perpecahan? Ketika ada di sana hasad dan dengki. Ini dia. Dan inilah problem umat Islam sekarang. Kenapa payah bersatu? Sampai muncul pernyataan almarhum Muammar Gaddafi ketika kumpul Liga Arab. Ditanya sama wartawan, apa hasil KTT Liga Arab? Kami sepakat untuk tak sepakat. Kami sepakat untuk tak sepakat. Kenapa? Padahal bahasanya satu. Coba bayangkan Bapak Ibu, gimana bedanya antara Inggris dengan Prancis dengan Jerman? Bisa dulu sepakat sebelum Inggris keluar Uni Eropa. Ini 22 negara Arab. Semuanya orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Tapi untuk buat satu pasar bersama saja nggak bisa. Kenapa? Al-hasadu wal baghdha. Disinilah yang digambarkan Allah di ayat ke-14. Renungkan ayat ini luar biasa. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka terpecah belah kecuali setelah datang kepada ilmu kebenaran yang disampaikan para nabi karena kedengkian di antara sesama mereka. Ini kadang-kadang kok berkelahi itu lebih pada dengkinya bukan pada perbedaan pendapatnya. Nah, disinilah gimana mencegah perpecahan tadi. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memulai budaya bermusyawarah. Gak mesti kalau beda pendapat harus gontok-gontokan. Musyawarah itu gak membuat ada mayoritas minoritas. Pendapat minoritas pun kalau dianggap paling layak itu yang diikuti. Pendapat mayoritas pun kalau dianggap tak betul ditinggalkan. Itulah indahnya musyawarah. Maka ada ungkapan Imam Ali sebagai penutup. Apa kata Imam Ali? Jangan kau ajak musyawarah orang pelit. Jangan kau ajak musyawarah pemarah. Jangan kau ajak musyawarah satu lagi orang pelit. Kenapa? Karena ada pun solusi gak mau keluar modal ya. Itu dia. Jangan kau ajak musyawarah penakut satu lagi. Karena apapun yang membahayakan dia nggak berani utarakannya. Jadi nggak semua orang layak untuk diajak musyawarah. Hendaklah ajak musyawarah orang ahli, pemberani, orang yang dermawan. Nah, ini baru jalan musyawarah. Nah, sebagaimana kita mengambil madu dari lebah-lebah pilihan yang mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan pilihan, lahirlah madu yang berkualitas. Begitu juga keputusan musyawarah akan berkualitas kalau yang diajak musyawarah juga memang orang-orang pilihan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua gambaran bagaimana surah Asy-Syura ini surah yang begitu penting mengingatkan kita tentang pentingnya bermusyawarah. Saya cukupkan sebagai pengantar sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab di tengah kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.